Tetapi ikannya pun dipilih ya, biasanya nila, bukan lele. Kenapa? Tahu nggak? Nah, kenapa tidak ikan lele? Karena kalau ikan lele, biasanya ikan lele ini adalah ikan yang kuat terhadap pencemaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata yang dikatakan limbah adalah air yang tercemar, gitu ya. Air yang tercemar tidak kemudian diizinkan untuk langsung dibuang ke lingkungan, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Apa saja tahapan dalam pengolahan limbah cair? Hari ini akan kita ulas ulang. Ya. Nah, ini adalah contoh pengolahan sistem IPAL, kemarin IPAL pada suatu industri gula. Nah, pabrik gula itu mempunyai karakter limbah yang sangat pekat. COD-nya cukup tinggi, warnanya kemudian lebih gelap. Di situ bahan organik maupun anorganiknya cukup tinggi. Tahapannya apa saja? Kita mulai dari inlet. Biasanya air masuk itu disebut dengan inlet, kemudian nanti setelah melalui sistem pengolahan limbah cair ini, maka nanti dia dikeluarkan melalui outlet. Ya, inlet baru masuk air dari semua proses produksi. Ya, jadi biasanya di industri memang dibedakan mana yang dari rumah tangga, maksudnya dari rumah tangga itu dari perkantoran, mereka kan ada. Ya, misalnya di suatu industri kan ada kantornya untuk karyawan, kemudian ada dari proses produksi. Biasanya dibedakan cara mengolahnya, tempat pengolahan limbahnya pun tidak dicampur. Kenapa tidak dicampur? Karena mereka mempunyai karakter yang beda. Ketika karakternya beda, biasanya cara pengolahannya pun dibedakan. Nah, setelah dari inlet, ini akan memasuki bagian penyaringan. Penyaringan ini biasanya adalah penyaringan untuk yang kasar-kasar atau yang berukuran limbah yang berukuran besar. Supaya apa? Tidak mengganggu pada proses selanjutnya. Aliran proses selanjutnya ini diharapkan tidak ada limbah yang berukuran besar. Biasanya maksudnya adalah limbah padat. Ya, apakah dari bagian-bagiannya? Ya, bagian-bagiannya kalau dari industri gula misalnya dikhawatirkan ada bagian tebunya atau dari salurannya, kan salurannya dibuat terbuka, atau ada kertas atau ada plastik, diharapkan tidak ada nanti di saluran ini supaya tidak mengganggu proses, tidak mengganggu perpipaan, supaya tidak buntu. Maka di sini ada namanya penyaringan. Penyaringan ini masih penyaringan yang berukuran besar-besar yang dimaksud. Setelah itu masuk melalui kolam ekualisasi. Namanya ekualisasi di sini adalah menampung jumlah limbah yang berlebihan. Artinya, dalam suatu proses produksi, misalnya dari pagi sampai kemudian sore, keesokan harinya, ini tidak selalu sama, seragam volume cairan yang dikeluarkan. Baik cairannya tadi itu secara kualitas atau karakter di dalamnya atau komposisi di dalamnya, maupun volumenya. Jadi misalnya jam pagi airnya belum dikeluarkan banyak, tetapi pada saat produksi siang, ya proses itu kemudian siang baru kemudian jumlahnya tinggi. Nah, supaya seragam nantinya saat diolah itu ditampung dulu di kolam ekualisasi ini. Ini adalah kolam ekualisasi ya. Selanjutnya memasuki pada kolam penyeragaman. Sebenarnya kolam ekualisasi kadangkala dijadikan satu dengan kolam penyeragaman. Ini mungkin terbedakan supaya apa? Karena jumlah volume limbah cair yang dihasilkan cukup besar sehingga ini bisa jadi kemudian dipisah-pisah. Ekualisasi bahasa lainnya adalah penyeimbangan. Penyeimbangan apa? Penyeimbangan baik volume
maupun karakter dari limbah. Karakter dari limbah maksudnya apa? Yaitu adalah komposisi pada limbah tersebut supaya seragam. Nah, ini ciri khas dari limbah cair industri gula ya, produksi pabrik gula begitu. Itu limbah cairnya suhunya tinggi karena di situ ada pemasakan, penggunaan air panas pada proses pengolahan dari air tebu, cairan tebu kemudian menjadi gula pasir. Nah, ini sehingga air hasil cuciannya tadi itu, hasil proses itu menghasilkan air yang suhunya tinggi. Nah, perlu kemudian didinginkan terlebih dahulu sehingga dinamakan kolam pendinginan. Ya, hanya dibiarkan saja maksudnya ya, tidak kemudian ditambah es, tidak. Tetapi hanya dibiarkan saja supaya sampai dingin. Selanjutnya, memasuki kolam aerasi biologi. Maksudnya aerasi biologi bagaimana? Seperti apakah kolam aerasi itu ya? Atau bak aerasi. Biasanya di sini ditambahkan oleh mikroba pengurai. Aerasi yaitu kemarin apa? Mengkontakkan cairan limbah dengan oksigen. Supaya apa? Supaya mudah diuraikan, mudah terdegradasi. Nah, ini juga memanfaatkan di kolam aerasi biologi ini juga memanfaatkan cahaya matahari untuk membantu proses degradasi itu. Limbah yang dari senyawa anorganik yang terurai oleh mikroba, baik yang anorganik juga mengalami penyederhanaan atau mengalami pengendapan. Misalnya yang kemarin saya sampaikan, jika dalam bentuk ion, bagaimanakah cara memisahkannya dari limbah cair? Maka dengan cara aerasi ini, ion-ion tersebut dikontakkan dengan oksigen, maka ion tersebut akan membentuk oksidanya sehingga bisa mengendap. Begitu pula untuk yang penggunaan mikroba. Senyawa anorganik, sampah-sampah organik yang terlarut di dalam limbah yang kita sebut sebagai misalnya seperti suspended solid ya, padat yang terlarut tapi tersuspensi di dalam limbah cair, tadi butuh diuraikan oleh mikroba. Mikroba yang menguraikan yaitu mikroba aerob. Mikroba yang ketika menguraikan dia membutuhkan oksigen. Ya. Nah, ketika itu selesai, maka senyawa anorganik tadi, sampah-sampah organik tadi itu kemudian menjadi yang lebih sederhana. Lebih sederhana bagaimana? Biasanya ketika tersuspensi, ketika dia terlarut, dia sulit untuk dipisahkan dari air. Tetapi ketika dia terurai menjadi senyawaan yang lebih sederhana, dia akan nantinya mudah diendapkan. Perhatikan di sini bahwa ada nutrien, ada pasokan nutrien ditambahkan di kolam aerasi biologi. Maksudnya apa? Di sini butuh pemeliharaan, butuh diberikan, baik misalnya bakterinya bisa ditambahkan lagi, ini bisa berkala. Kemudian ada juga setelah di kolam aerasi ini, nantinya dibawa limbah tersebut, limbah cair tersebut di kolam clarifier. Apakah di situ clarifier? Itu menjernihkan. Nah, perhatikan bahwa setelah aerasi biologi lah baru dilakukan clarifier. Kenapa clarifiernya tidak dilakukan di sini sebelum di kolam aerasi biologi? Karena memang kondisinya akan sulit untuk dipisahkan. Tetapi setelah diuraikan menggunakan aerator, biasanya kolam aerasi itu tampaknya akan berbuih, bergolak karena memang ada udara yang dipompakan ke dalam kolam aerasi memakai aerator. Biasanya alatnya yang disebut aerator, yaitu memompakan udara ke dalam kolam tersebut. Nah, dari setelah dijernihkan begini ini di clarifier, ya, di clarifier itu seperti kita klarifikasi. Nah, di clarifier ini maksudnya diperjelas adalah dipisahkan antara endapan dan airnya. Dengan model apa? Hampir sama pengendapan, tetapi di sini yang di clarifier ini memisahkan antara cairan dan padatan. Biasanya nanti alatnya itu di bawahnya seperti kemarin kerucut ya.
Nah, di bawahnya nanti akan mengumpul lumpurnya. Lumpur ini bisa digunakan ulang di kolam aerasi. Ini digunakan ulang, yang disebut sebagai pemeliharaan. Lumpurnya kenapa? Lumpurnya masih dipertahankan lagi, kok dibawa balik, lumpurnya dibawa balik. Ini hanya sebagian saja, sebagian kecil yang digunakan ulang karena dia merupakan bibit mikroba. Biasanya mikrobanya kadang dibeli ya, dan mahal. Nah, karena mikrobanya diharapkan mikroba pengurai yang mempunyai kemampuan untuk degradasi cukup tinggi. Nah, setelah di clarifier, kemudian masuk kolam pengendapan. Di sini akan lebih diendapkan antara padatan dan cairannya. Perhatikan bahwa setelah pengendapan dibawa lagi ke filter pasir. Nah, ini bisa ditanyakan, ya, bisa ditanyakan. Kenapa filter pasir itu ditaruh di akhir? Kenapa nggak di depan sini aja dikasih filter pasir? Bisa kebayang, filter pasir ini, bayangkan di sini sudah pengendapan, berarti kualitas airnya sudah membaik, meningkat, lebih jernih. Ini kan bagian-bagian yang ukurannya besar yang mampu diendapkan pada proses-proses sebelumnya. Kenapa masih perlu dikasih filter pasir? Di dalam filter pasir inilah yang biasanya terjadi adalah peristiwa adsorpsi atau kemudian adalah penggantian ion, ya, ion yang kurang baik diikat pada pasir, kemudian pelepasan ion, substitusi ion. Bisa jadi misalnya di sini ini. Di filter pasir ini kebanyakan adalah peristiwa adsorpsi. Nah, ini kondisi yang masuk filter pasir tentu kondisi yang sudah jernih. Jadi bayangkan itu ya, tidak boleh kondisi limbah cair masih keruh masuk ke filter pasir. Apakah nanti filter pasirnya berfungsi? Sangat kurang efektif. Kemudian bukan terakhir, di sini masih ada lagi. Setelah filter pasir, kemudian masuk di lagon atau kontrol. Biasanya merupakan kolam yang luas. Kemudian di sini diberikan ikan nila, bukan untuk ternak saja, tetapi sebagai indikator kalau nilainya nanti itu bisa hidup, berarti ini nanti masih bagus, ya, sudah bagus, sudah terolah. Tetapi ikannya pun dipilih ya, biasanya nila, bukan lele. Kenapa? Tahu nggak? Nah, kenapa tidak ikan lele? Karena kalau ikan lele, biasanya ikan lele ini adalah ikan yang kuat terhadap pencemaran. Sehingga tidak lele di sini. Kalau lele di sini nanti ikannya airnya kondisi tercemar, tetapi lelenya masih hidup. Sehingga di sini yang diberikan adalah ikan nila, umumnya begitu. Nah, ini sebab ikan nilainya untuk kontrol supaya kalau ternyata nanti di sini ini masih tidak baik airnya, ikannya ini bisa mati, bisa ketahuan. Nah, setelah lagon ini kemudian ada water meter. Ini maksudnya water meter ini istilah yang disebut di industri ini ya. Ini adalah contoh IPAL dari industri gula. Nah, water meter ini maksudnya di sini air dianalisa apakah kemudian karakternya sudah boleh atau layak untuk dibuang.